Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again with me, Miss Alfie, in Alfie's course. Today's lesson, we're gonna talk about an interesting topic, poem. Okay, let's take a look. Okay, poem. Poem is expressing ideas, feelings, using lines and stanzas. Nah, jadi poem ini dia itu mengekspresikan ide ataupun perasaan menggunakan baris dan bait. Nah, mungkin kalian sudah terbayang ya apa itu poem. Ya, poem itu adalah berupa sajak. Nah, itu merupakan sebuah karya sastra ya. Nah, di sini kita bakal mempelajari karya sastra yang disebut dengan poem. Nah, the poet is the author of the poem and the speaker is the narrator of the poem. Nah, orang yang membuat sajak itu sendiri kita sebut the poet. Nah, jadi the poet itu adalah seseorang yang membuat sajak atau poem ini. Nah, yang membacakannya adalah narator dari poem itu sendiri. Nah, sudah paham ya apa itu yang kita sebut dengan poem? Oke, next kita lanjut. Someone can create a poem based on their feelings. Jadi seseorang itu bisa menghasilkan atau mengkreasikan sebuah sajak atau poem itu berdasarkan feelings mereka atau perasaan mereka. Nah, seperti emot di sini ya, beraneka ragam ya feeling atau perasaan seseorang. Okay, let's take a look. Nah, di sini you can create a poem with any feeling you have at that moment or how you felt in a memory of the past. Nah, jadi tidak hanya pada momen saat itu aja perasaan kamu gimana, tapi juga ada bisa menghasilkan sebuah poem itu berdasarkan memori yang pas. Nah, jadi tidak hanya masa sekarang aja ya. Jadi kalau kalian ingat masa-masa indah kalian dulu, kalian terbuka pikirannya untuk menghasilkan sebuah saja, it's okay, bisa saja ya. Nah, contohnya misalkan ini ekspresi happy ya. Jadi dalam perasaan kalian senang atau if you are happy, you can create this poem. Or juga dalam keadaan sad, maybe you create a beautiful poem. I think it can be, bisa juga. Nah, bisa juga di saat kalian angry atau lagi marah nih, bisa juga menghasilkan sebuah sajak yang bagus. Or, nah ini yang paling sering ya, mungkin orang kalau udah lagi falling in love, tentu banyaklah kata-kata manis yang bakal keluar atau muncullah ide-ide dari si penulis sajak tersebut. Oke, nah next, selain dari feelings tadi, to create a poem, it can be ideas. Nah, itu bisa any idea that comes to mind, can be small or large. Nah, dari ide pun kalian lagi diam-diam aja, kemudian muncul ide, bisa juga menghasilkan sebuah sajak. Or imagination. Nah, ini yang paling seseorang yang harus punya kreativitas imajinasi yang tinggi juga bisa menghasilkan sebuah sajak atau poem itu sendiri. Next. Nah, di sini we're gonna talk about the elements of poem. The first one is rhythm, sounds, imagery, and form. Nah, what is the rhythm? Nah, rhythm ini is the flow of sound produced by a language. Nah, ini kayak sebuah aliran bunyi yang dihasilkan dari sebuah bahasa. Jadi ketika sedih gimana bunyinya, kita mengeluarkan bahasa tersebut, atau lagi bahagia gimana, tentu ada intonasi-intonasi atau aluran bunyi sebuah bahasa itu diproduksi gitu. Itu rhythm. Nah, kayak orang membacakan sebuah sajak, tentu ketika dia lagi sedih, tentu intonasinya bakal rendah. Lagi marah, pasti pun berbeda dengan yang lagi sedih gitu. Nah, maka di elemen dari sebuah poem itu adalah rhythm. Next, kemudian ada sound, itu the sounds of word to create effects in their poem. Nah, bunyi itu untuk memberikan efek pada sajak mereka itu sendiri. Misalkan sound ini biasanya terletak di akhir kata, kayak sajaknya sajak apa, ABK atau ABC atau gimana sajak bunyinya itu. Nah, itu disebut juga dengan soundnya. Kemudian imagery, sensation that language create in the mind. Nah, seseorang si poet atau si penulis poem ini
biasanya harus melakukan sensation that language create in the mind. Nah, harus mengeluarkan atau menunjukkan sensasi dari bahasa itu yang dihasilkan itu gimana. Nah, misalkan puisinya membahas tentang sebuah kesedihan. Jadi sensasi sedihnya itu memang dituangkan melalui poem itu sendiri. Nah, harus mengeluarkan ide-ide yang memang sensasi dari poem itu benar-benar nyata gitu. Kemudian itu adalah form. Nah, poet give to the verse in various ways. Nah, kalau bentuk ini tentu various way ya, berbagai jenis macam, tidak harus satu atau sama. Nah, it depends on the poet. Next, we talk about the figurative language. Nah, sekarang kita bahas tentang figurative language dari poem itu sendiri. The first one is about metaphor. Nah, yang kedua personification. The third hyperbole and simile. Nah, ini merupakan kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak majas. Pertama, the first one metaphor, itu kalau bahasa Indonesia kayak majas, metafora. In English we also have one, yaitu a metaphor compares one thing to another without using like or as. Jadi dalam majas metafora ini dia kayak membandingkan sesuatu tanpa menggunakan like atau as. Seperti like di sini bukan suka ya, tapi seperti atau as ini juga seperti. Jadi dia mengumpamakan satu benda dengan benda lain itu sama, tetapi tidak menggunakan like or as. For example seperti ini, the school was a prison for him. Nah, sekolah itu sebagaikan penjara bagi dia. Jadi si penulis poem ini menunjukkan perbandingan antara prison dan school itu sama, tapi dia tidak menggunakan like atau as. Nah, juga bisa juga dicontohnya, her eyes are the stars in the night sky. Nah, ini mengumpamakan atau membandingkan her eyes, mata dia perempuan itu seperti stars, seperti bintang-bintang di langit malam. Wow, terlalu indah ya matanya dia. Nah, itulah keindahan dari sebuah majas itu yang digunakan dalam poem. Next, itu adalah personification. Nah, personification ini adalah giving human qualities to animals or objects. Nah, ini seolah-olah personifikasi dalam bahasa Indonesia itu kita memberikan personality atau kualitas, itu bisa juga sifat-sifat manusia yang tidak bisa seharusnya dilakukan oleh binatang ataupun benda lainnya, tapi dia seolah-olah sifat manusia itu atau personality manusia itu disematkan ke binatang ataupun ke sebuah benda. Nih contohnya example, the star winked at me. Nah, bintang itu berkedip kepada saya. Tentu kalau yang berkedip kan itu sifat manusia, tentu benda lain tidak bisa. Tetapi di sini maka kita gunakan personification, seolah-olah bintang itu memang mengedip kepada kita. Atau juga bisa the flower dance together with the grass. Bunga itu menari bersama dengan rumputan. Nah, mungkin kalau sedang hati yang bahagia, mungkin bisa diumpamakan seperti ini. Nah, makanya majas ini adalah perumpamaan ya, tidak sebenarnya. Okay, next, the next language feature is hyperbole. Now, hyperbole is a great exaggeration to create emphasis or effect. Nah, di sini mungkin beberapa kalian sudah tahu, yaitu sama dengan hiperbola. Ini majas hiperbola, majas yang berlebih-lebihan. Penjelasan atau keterangan dari majas ini seolah-olah yang dia terangkan itu berlebihan, sangat berlebihan. Contohnya seperti ini, I'm so hungry, I could eat a horse. Nah, saya terlalu lapar, saya bisa memakan seekor kuda. Nah, itu kan berlebihan. Gak mungkin kan seseorang yang amat lapar bisa memakan seekor kuda. It's impossible. Tapi itulah yang dinamakan majas. Next, he is as skinny as a toothpick. Nah, dia sekurus sebuah tusuk gigi. Nah, bayangkan betapa lebaynya majas ini. Gak mungkin kan seseorang itu betapa kurusnya bisa sebesar tusuk gigi. It's impossible, right? Itu yang disebut dengan majas hyperbole. Next one, majasnya itu atau language feature dari poem is simile.
Oke, simile is a comparison between two things that uses like or as. Nah, di sini di simile ini dia agak berbeda dengan metafor. Dia juga membandingkan antara dua benda, tapi yang dibandingkannya itu selaras ya. Perbandingan sederajat itu atau perbandingan yang sama menggunakan like or as, menggunakan seperti for example, James moves as slow as a snail. Jam itu bergerak sepelan seekor siput. Nah, itulah perumpamaannya. Jadi diumpamakan benda tersebut perbandingannya itu setara, tetapi menggunakan like or as. Kemudian juga bisa the sun bright like a diamond. Nah, matahari itu bersinar seperti sebuah berlian. Nah, kebayang nggak gimana indahnya matahari kalau dia bersinar seperti berlian? Nah, itulah yang disebut dengan simile.